Ya, pemirsa, kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei 2023 mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Mei sebesar 440 juta dolar Amerika, sedangkan di bulan April mencapai 3,94 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang bulan Mei 2023 mengalami penurunan tajam. Nilai neraca perdagangan barang di bulan Mei sebesar 440 juta dolar Amerika atau 0,44 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut anjlok bila dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan di bulan April, yaitu 3,94 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan Mei 2023 disebabkan nilai ekspor yang lebih tinggi, yaitu 21,72 miliar dolar Amerika dibandingkan nilai impor sebesar 21,28 miliar dolar. Meski demikian, surplus neraca perdagangan di bulan Mei ini masih mencatatkan kinerja positif selama 37 bulan berturut-turut. Ekspor kita pada bulan Mei 2023 mencapai 21,72 miliar US dollar atau naik sekitar 12,61 dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jika kita lihat lebih rinci lagi, migas kita pada bulan Mei 2023 itu diekspor senilai 1,32 miliar US dollar atau meningkat sekitar 4,48% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 0,44 miliar dolar Amerika terutama berasal dari sektor non-migas mencapai 2,26 miliar dolar Amerika, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,82 miliar dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, berikutnya kami update terkait dengan pergerakan surplus neraca perdagangan Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan dari Desember 2022 sampai dengan Mei 2023. Ya, rata-rata memang masih di atas miliaran dolar Amerika untuk surplus neraca perdagangan Indonesia ya. Desember 2022 3,9 miliar, Januari 2023 3,88 miliar dolar, kemudian di Februari 2023 naik menjadi 5,4 miliar dolar Amerika, di bulan Maret ada penurunan menjadi 2,83 miliar dolar Amerika, dan di bulan April lalu 3,94 miliar dolar Amerika. Sementara di bulan Mei data terakhir yang dirilis BPS hanya tercatat sekitar 0,44 miliar dolar Amerika. Berikutnya kita lihat dari sisi kinerja ekspor Indonesia di bulan Mei 2023 secara tahunan. Mei 2023 dibandingkan dengan Mei 2022 memang masih ada kenaikan sekitar 0,96%. Di bulan Mei 2023 21,72 miliar dolar, sementara di bulan Mei 2022 21,51 miliar dolar Amerika. Dan bagaimana dengan kinerja impor Indonesia di bulan Mei 2023? Ya, tercatat 21,28 miliar dolar di Mei 2023, sementara di Mei 2022 18,61 miliar dolar Amerika. Ada kenaikan untuk importasi 14,35%. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, anjlok surplus neraca perdagangan di bulan Mei 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Henry. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Ibu. Ya, terima kasih. Yes, terima kasih. Sehat. Ya, ini menarik kalau kita lihat dengan surplus neraca perdagangan. Tadi sudah disampaikan datanya, trennya sih memang dalam beberapa bulan terakhir dari Desember 2022 itu masih cukup tinggi ya, di atas 3 miliar dolar Amerika. Kemudian di bulan Mei tahun ini justru anjlok ini, Ibu Henry. Sebenarnya apa yang bisa kita lihat? Kenapa bisa terjadi penurunan tajam untuk surplus neraca perdagangan kita di bulan Mei? Ya, yang pertama tentang tren. Kita sudah sampaikan di akhir tahun yang lalu bahwa di outlook kita 2023 bahwa memang ekspor di 2023 akan melemah dibandingkan 2022.
Itu sudah kita sampaikan waktu itu. Yang pertama, karena memang permintaan untuk ekspor itu akan menurun akibat perlemahan beberapa negara partner kita dan pelemahan pertumbuhan ekonomi global. Yang kedua, memang tren harga komoditas yang kita ekspor, terutama karena kita ekspornya adalah komoditas primer, itu tahun ini memang akan lebih rendah trennya dibanding tahun yang lalu. Dari sisi ekspor itu. Dari sisi impor, karena kita ekonomi kita mulai recover, ya, maka artinya permintaan kita atau industri-industri ini mulai bergerak di berbagai sektor seperti transportasi dan sebagainya juga mulai bergerak, maka peningkatan impor juga terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat industri kita, ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, itu juga sangat tinggi untuk berbagai sektor. Nah, itu yang menyebabkan kenapa memang kok terjadi penyempitan surplus ya. Surplus perdagangan masih terjadi, tetapi terjadi penyempitan gitu. Nah, itu kira-kira Mas yang terjadi. Baik, berarti dominasi memang karena faktor global nampaknya Bu Henry. Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, windfall commodity yang sudah mulai normal lagi, dalam artian kita sudah tidak bisa menikmati banyak sekali begitu permintaan dan pendapatan bagi negara. Tapi kita lihat dengan kondisi seperti ini, trennya masih akan terus berlanjut tidak di sepanjang tahun ini atau paling tidak beberapa bulan ke depan? Nah, kalau kita lihat lagi kira-kira ke depan apakah kita memang sangat tergantung faktor eksternal? Iya. Karena kalau kita lihat struktur ekspor kita kan sebagian besarnya itu adalah komoditas yang tidak diolah. Jadi barang-barang primer gitu. Kalau kita lihat itu ada batu bara, kelapa sawit, kemudian juga tambang-tambang mineral dan sebagainya. Yang share-nya sekitar 60%. Nah, kalau komoditas itulah yang menjadi andalan ekspor kita untuk mengalihkan kepada market yang lain itu kan agak susah. Misalnya kalau kita melihat China mengalami perlambatan, kemudian kita ingin mengalihkan batu bara gitu, ekspor kita terbesar itu ke Cina untuk batu bara, kita ingin alihkan ke negara lain tidak mudah. Tapi kalau produk ekspor kita itu adalah produk barang jadi, seperti misalnya yang terjadi di China atau di Vietnam, dia akan mengalihkan kepada pasar-pasar yang lain itu dengan lebih mudah gitu. Tapi kalau produk Indonesia tidak. Sekarang kalau kita lihat batu bara dan sawit saja itu udah 30% dari total ekspor kita. Dan memang tadi di depan saya sampaikan tahun ini terjadi penurunan harga gitu. Kalau kita lihat yang tadinya 194 US dollar per ton menjadi hanya 160 untuk batu bara. Sementara sawit kalau nggak keliru itu sekitar 3.900 gitu, turun menjadi sekitar 3.500. Nah, jadi karena ada perlambatan, maka kemudian harga-harga ini menurun juga gitu karena ada penurunan permintaan. Nah, tadi pertanyaan yang di awal, apakah ini biasa atau memang trennya demikian? Semestinya kalau menjelang musim panas, ini kan sudah masuk musim semi, udah ke panas ya. Mestinya manufaktur dan sebagainya ini akan kapasitinya penuh. Artinya mestinya permintaan tadi akan cukup tinggi. Tapi ternyata kok tidak. Artinya memang masih ada permasalahan di industri di negara-negara global, terutama yang punya partner utama dari kita, Mas. Nah bicara dengan kondisi yang ada, beragam kebijakan salah satunya adalah hilirisasi. Apakah ini juga menjadi satu langkah yang tepat begitu yang diambil pemerintah begitu? Mengingat tadi beberapa ekspor secara global kan raw material yang sudah dilakukan bertahun-tahun ini juga sudah mulai berkurang begitu. Dalam artian kita mencoba untuk diolah di dalam negeri, di samping demand-nya juga sedang mengalami penurunan. Jadi paling tidak ada nilai tambah nanti yang akan kita lepas ke global lagi, Bu Henry. Apapun kondisi di luar ya, permintaan terhadap barang-barang mentah di luar, bahwa manufacturing atau industrialisasi atau membangun industri downstream itu memang harus kita lakukan. Jadi kita justru semestinya tidak menjadikan kondisi global itu menjadi
faktor penentu apakah kita akan mengolah di dalam negeri atau tidak. Apakah kita akan melanjutkan hilirisasi atau tidak. Jadi hilirisasi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Mau kita kekurangan penerimaan negara sehingga harus digenjot dari penerimaan ekspor gitu, semestinya tidak diperbolehkan. Karena itu akan mengganggu jalannya dari industrialisasi di dalam negeri. Nah, jadi saya sangat berharap semestinya hilirisasi ini terus berjalan dan tidak hanya satu layer. Artinya industri turunannya itu akhirnya akan menjadi turunan yang lebih kecil. Sehingga tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga create value added. Ya, kalau kita lihat secara sektoral, non-migas ini lagi-lagi masih menjadi penopang surplus neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat perbandingannya naik 13,18% ini dibandingkan dengan April 2023, Bu Henry, dan naik 1,94% dibandingkan dengan Mei tahun lalu. Dan melihat komposisi ini, pangsa pasar di global juga nampaknya masih cukup oke atau tidak, Bu Henry? Ya, jadi kalau kita lihat, apakah kita masih punya market yang cukup luas di global? Iya, ya, karena kita sebenarnya harus membangun industri-industri yang basisnya adalah natural resources. Nah, sekarang ini kan yang sudah dibangun baru tambang. Sementara natural resources kita yang lain itu masih banyak. Basisnya pertanian pangan, ada pertanian perikanan, ada pertanian perkebunan. Itu kan sebenarnya kita masih potensinya sangat luas. Dan itu kalau kita melihat tren dari banyak negara kan mereka memproduksi itu sudah mulai menurun. Gitu. Artinya sebenarnya kita punya peluang untuk mendorong ekspor kita di sisi ekspor non migas, tapi basisnya tidak hanya tambang tapi juga yang lain-lain. Nah, upaya pemerintah untuk mencari negara alternatif begitu tujuan ekspor lain, apakah ini juga menjadi salah satu langkah yang harus segera ditempuh? Tahan dulu jawabannya, Bu Henry, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan komoditas penyumbang ekspor impor di bulan Mei 2023. Datanya seperti yang bisa Anda saksikan, untuk ekspor ada pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian minyak dan gas, pertambangan, dan juga industri pengolahan. Sementara untuk komoditas impornya adalah barang konsumsi, barang modal, barang baku atau penolong. Dan negara tujuan ekspor non-migas Indonesia itu kemana saja? India, kemudian Jepang, Amerika Serikat, dan China. Dengan nilai sekitar 1,52 miliar dolar di India, Jepang 1,76 miliar dolar, Amerika Serikat 2,05 miliar, dan China 4,77 miliar dolar Amerika. Berikutnya, negara importir non-migas ke Indonesia itu mana saja? Ada China dengan nilai importasinya mencapai 5,95 miliar dolar, Jepang 1,59 miliar, Thailand 0,99 miliar, dan Amerika Serikat 0,99 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan juga founder Core Indonesia. Baik, Bu Henry, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan beberapa data tadi, komoditasnya memang untuk ekspor kita pertanian, migas juga masih ada, pertambangan, dan juga industri pengolahan. Sementara importasinya barang konsumsi, barang modal, dan barang baku. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan komposisi komoditas ekspor impor kita yang membuat tadi surplus kita anjlok di bulan Mei? Ya, jadi kita memang jadi diskusinya, Mas Pras, selalu diskusi-diskusi jangka pendek gitu ya. Tapi kita akhirnya lupa mendiskusikan permasalahan struktur ekspor dan impor kita. Padahal itu yang akan menjadi permasalahan besar kita. Kita tidak hanya cukup mendiskusikan naik turunnya tiap bulan atau setiap kuartal, tapi kenapa menjadi naik, kenapa dia menjadi defisit dan seterusnya. Kalau kita lihat kan tadi untuk impor kita pertumbuhan yang tinggi juga karena sudah recover pertumbuhan untuk impor barang konsumsi. Tumbuhnya sampai 47% gitu kan. Nah, kalau industri kita membaik, pertumbuhan dari impor bahan baku, kemudian penolong dan sebagainya itu ada yang 30%, ada yang 60% gitu. Jadi memang ketergantungan impor tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk migas pun juga demikian, karena kita lihat sekarang ini impornya yang tumbuh tinggi itu migas memang tumbuh sekitar 7%. Tetapi untuk non migas itu tumbuhnya 46%. Nah, jadi
kita ini ada permasalahan neraca perdagangan kita ini ada masalah kalau kita genjot ekonomi, kita juga akan mengalami defisit nanti akan ada di dua-duanya, baik itu migas maupun non migas karena ketergantungan impor kita yang sangat tinggi pada barang-barang impor. Nah itu apa yang harus dilakukan kira-kira Bu Henry strateginya? Paling tidak kan ini benar-benar harus jangka panjang kalau kita mencoba membenahi tata kelolanya, tata niaga ekspor impor kita. Betul sekali Mas Pras. Jadi ini yang makanya harus dipikirkan. Kita tidak hanya mendiskusikan jangka pendek, tapi mudah-mudahan nanti pemerintah itu menyadari bahwa revitalisasi industri ini memang salah satu-satunya jawaban. Jadi kalau kita kemudian nanti dalam satu kali rezim lagi kebijakan industri kita itu lebih ad hoc tadi, misalnya tiba-tiba fiskal butuh duit, nggak jadi ekspor deh, ekspornya kita pajakin dulu. Nah kita mau bangun industri kan nggak jadi lagi. Nanti kemudian udah dibuka investasi, oh ternyata nggak jadi. Nah jadi ketidakpastian kebijakan ini kan membuat kita mau membangun industri di dalam negeri menjadi sulit. Nah jadi apakah kita benar-benar mau membangun industri atau tidak? Jawabannya kan harus pasti iya kan, karena itulah cara kita untuk tidak hanya menyelesaikan neraca perdagangan, terus kemudian juga balance of payment kita, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan kekuatan struktur ekonomi kita ini yang sekarang ini menurut saya relatif fragile tadi. Jadi mau pertumbuhan naik, berarti industrinya harus didorong. Tapi industrinya didorong berarti juga impornya harus dinaikkan karena ketergantungannya tinggi. Nah kalau itu kita memerlukan lagi cadangan devisa yang tinggi untuk melakukan impor. Nah ini kan jadi kita tidak ada solusi yang satu untuk bisa menyelesaikan karena ini akan saling meniadakan gitu. Nah ini harus ada solusi bahwa kalau begitu kita ya memang harus membangun industri dengan bersungguh-sungguh. Nah, sekarang ini kira-kira apa yang impor bisa kita kurangi dan bisa kita produksi dari dalam negeri misalnya. Jadi mulai hal seperti itu tapi didukung dengan kebijakan yang komprehensif seperti tadi Mas Pras sampaikan. Nah itu dia, tapi kan kalau kita bicara mengenai importasi barang modal, barang baku atau penolong begitu ya, memang ini menjadi salah satu juga bahan bakarnya nih produktivitas sektor manufaktur dan lain-lain di dalam negeri. Tapi itu kan juga butuh dana yang tidak sedikit dan teknologi serta waktu nih Bu Henry. Gimana nih supaya bisa paralel nih ketiga kebutuhan itu bisa jadi satu? Memang yang kita tidak punya sebenarnya itu kan matriks ya. Untuk melakukan revitalisasi industri, mana sih matriks yang akan kita lakukan? Mana yang kita bisa bangun dulu industri tadi, yang dia punya local content yang tinggi, itu kita bangun untuk bisa menguatkan industri kita untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Kalau untuk sektor-sektor yang karena kelalaian kita tidak membangun industri ini sudah tidak hanya satu rezim tapi mungkin lebih dari 4 rezim, ya ini memang harus ada policy transisi, tidak bisa dengan kebijakan tadinya impor tiba-tiba sekarang di stop harus dari dalam negeri, nggak bisa kayak begitu juga. Ini kelalaian selama puluhan tahun ya harus ada ongkosnya gitu. Nah jadi itu yang kita harapkan. Jadi ini kita sedang halo Bu Henry. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan terkait dengan komunikasi kami bersama dengan Ibu Henry Saparini. Jadi menarik kalau kita cermati, dari beberapa hal yang perlu dicermati adalah revitalisasi industri di Indonesia. Begitu yang diharapkan bisa menjadi kunci tadi, bahwa kita harus juga menyiapkan bagaimana produktivitas bahan baku penolong dan lain-lain yang memang itu juga menjadi salah satu hal yang utama untuk bisa menggerakkan sektor industri di Indonesia, industri manufaktur ataupun beberapa komoditas lainnya. Nah, data yang tadi sudah kita sampaikan, tadi ini menarik juga kita cermati ya, dari beberapa kita lihat komoditas penyumbang ekspor impor Indonesia itu kan memang masih didominasi untuk ekspornya sendiri adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang memang menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Minyak dan gas ini pun masih mencoba begitu, meskipun kita tahu lifting migas ini juga beberapa waktu lalu juga mengalami penurunan, tapi kita mencoba melakukan eksportasi begitu untuk migas kita, dan
pertambangan, serta industri pengolahan. Impor yang tadi perlu dicermati oleh Ibu Henry tadi dari Core Indonesia, barang konsumsi, barang modal, barang baku atau penolong, dan dua hal tadi lah yang memang harus segera dibangun melalui revitalisasi kebijakan dari pemerintah tentunya untuk bisa mendorong industri di Indonesia dengan beberapa negara tujuan ekspor non migas seperti yang bisa Anda saksikan tadi, ini bisa menjadi andalan dan mungkin bisa ditingkatkan oleh pemerintah. Ada India, Jepang, Amerika Serikat, karena mengingat kita mengalami restriksi begitu ya dengan penerapan undang-undang anti deforestasi oleh Uni Eropa. Tentu kita harus bisa mencari negara-negara alternatif lainnya untuk menjadi tujuan ekspor Indonesia. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Henry Saparini, ekonom dan founder Core Indonesia. Dan sudah 1 jam saya bersama Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.